Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dengan mata kuliah Akuntansi Biaya kelompok 6 dengan anggota Zihan dengan NIM 21020430018, Adil dengan NIM 21020430005, saya sendiri Ratu dengan NIM 21020430009 dan Cynthia dengan NIM 21020430011 akan mempresentasikan tentang biaya bahan baku. Poin yang akan dibahas yaitu yang pertama ada elemen biaya yang membentuk harga pokok bahan baku yang dibeli. Yang kedua, ada biaya yang diperhitungkan dalam harga pokok bahan baku yang dibeli. Yang ketiga, ada metode pencatatan biaya bahan baku. Yang keempat, ada masalah-masalah khusus yang berhubungan dengan bahan baku, yaitu ada 3. Yang pertama, sisa bahan baku atau scrap material. Yang kedua, produk cacat atau defective goods. Dan yang terakhir ada produk rusak atau spoiled goods. Sebelum itu ada pengertian. Bahan baku. Bahan baku merupakan bahan yang membentuk bagian menyeluruh produk jadi. Bahan baku yang diolah dalam perusahaan manufaktur dapat diperoleh dari pembelian lokal, impor, atau pengolahan sendiri. Di dalam memperoleh bahan baku, perusahaan tidak hanya mengeluarkan biaya sejumlah harga beli bahan baku saja, tetapi juga mengeluarkan biaya-biaya pembelian, pergudangan, dan biaya-biaya perolehan lainnya. Biaya bahan baku. Biaya bahan baku adalah seluruh biaya untuk memperoleh sampai dengan bahan siap digunakan yang meliputi harga bahan, ongkos angkut, penyimpanan, dan lain-lain. Lalu ada elemen biaya yang membentuk harga pokok bahan baku yang dibeli. Itu yang pertama di sistem pembelian. Sistem pembelian yang pertama itu ada prosedur permintaan pembelian bahan baku. Jika persediaan bahan baku yang ada di gudang sudah mencapai jumlah tingkat minimum pemesanan, kembali atau reorder point, bagian gudang kemudian membuat surat permintaan pembelian atau purchase requisition untuk dikirim ke bagian pembelian. Yang kedua ada prosedur order pembelian. Bagian pembelian melaksanakan pembelian atas dasar surat permintaan pembelian dari bagian gudang. Untuk pemilihan pemasok, bagian pembelian mengirimkan surat permintaan penawaran harga atau purchase price requisition. Yang ketiga ada prosedur penerimaan bahan baku. Pemasok mengirimkan bahan baku kepada perusahaan sesuai dengan surat order pembelian yang diterimanya. Apabila bahan baku yang diterima telah sesuai dengan surat order pembelian, bagian penerimaan membuat laporan penerimaan barang untuk dikirim ke bagian akuntansi. Lalu yang keempat ada prosedur pencatatan penerimaan bahan baku di bagian gudang. Bagian penerimaan menyerahkan bahan baku yang diterima dari pemasok kepada bagian gudang. Gudang menyimpan bahan baku tersebut dan mencatat jumlah bahan baku yang diterima dalam kartu gudang pada kolom masuk. Dan yang kelima, ada prosedur pencatatan utang yang timbul dari pembelian bahan baku. Bagian pembelian menerima faktur pembelian dari pemasok. Faktur pembelian yang telah ditandatangani oleh bagian pembelian diserahkan ke bagian akuntansi. Faktur pembelian dan dokumen pendukungnya kemudian dicatat dalam kartu uang, utang, atau sebagai rekening pembantu utang untuk mencatat timbulnya utang kepada pemasok yang bersangkutan. Yang kedua, ada biaya yang diperhitungkan dalam harga pokok bahan baku yang dibeli. Harga beli dan biaya angkut merupakan unsur yang mudah diperhitungkan sebagai harga pokok bahan baku, sedangkan biaya pesanan atau order, biaya penerimaan, pembongkaran, pemeriksaan, asuransi, pergudangan, dan biaya akuntansi bahan baku merupakan unsur biaya yang sulit diperhitungkan. Berikut ada perlakuan terhadap biaya angkutan yang dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada biaya angkut yang diperlakukan sebagai tambahan harga pokok bahan baku yang dibeli. Alokasi biaya angkut ini masing-masing berdasarkan jenis bahan baku yang dibeli. Berdasarkan yang pertama ada perbandingan kuantitas tiap jenis bahan baku yang dibeli. Yang kedua ada perbandingan harga faktur tiap jenis bahan baku yang dibeli. Yang ketiga ada biaya angkut diperhitungkan dalam harga pokok bahan baku yang dibeli berdasarkan
tarif yang ditentukan di muka. Yang kedua, ada biaya angkut tidak diperhitungkan sebagai tambahan harga pokok dalam bahan baku yang dibeli, tetapi diperlukan sebagai unsur biaya overhead pabrik. Biaya angkut yang sesungguhnya dikeluarkan kemudian dicatat sebelah debit rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya. Di sini ada contoh biaya angkut sebagai harga pokok. Ini adalah perbandingan dari kuantitas tiap jenis bahan baku. Yang pertama itu adalah perusahaan membeli tiga macam bahan baku dengan jumlah harga faktur sebesar 500.000 dan biaya angkut dari ketiga tersebut itu ada 300.000. Bahan baku A ini terdiri dari 400 kg. Bahan baku B ini terdiri dari 350 kg dan bahan baku C terdiri dari 50 kg. Bisa kita lihat di tabel sini, ini ada pembelian. Pembelian itu pembelian bahan baku A, B, dan C. Untuk persentasenya ini, dikali sama 800% dan alokasi biaya angkutnya ini 50 dikali dengan biaya angkut sebesar 300%. Jadi menghasilkan 150.000 untuk biaya bahan baku A. Begitu dengan seterusnya. Nah, nanti untuk per kilogramnya ini ditotalkan 800 ini dapat yang untuk ini 800 ini adalah total pembeliannya dan 100 ini adalah persentasenya, dan untuk alokasi biaya angkut ini untuk biaya baku A, B, dan C ini sebesar 300.000. Next. Berikut ada bahan baku dalam metode perbandingan faktur tiap jenis bahan baku yang dibeli. Di sini kita bisa lihat ada 4 macam bahan baku dengan harga faktur pembelian jenis bahan ini berbeda. Yang pertama, bahan baku A ini sebesar 100.000, bahan baku B sebesar 150.000, bahan baku C sebesar 225.000, bahan baku D sebesar 125.000. Untuk biaya angkutnya ini dalam 4 jenis bahan baku ini sebesar 48.000. Untuk harga fakturnya ini untuk tabelnya bisa kita lihat harga fakturnya biaya A, B, dan C, D sampai D ini ditotalkan menjadi 600.000. Untuk pembagian biaya angkut ini dikali 0,5, 100 dikali 0,08 yang mendapatkan 8.000. Untuk harga pokok bahan baku ini adalah 100 ditambah 8.000 jadi 108.000. Begitu dengan seterusnya. Maka dijumlahin untuk harga pokok bahan bakunya ini adalah sebesar Rp648.000. Next. Berikut ada biaya angkut yang dibebankan berdasarkan tarif yang sudah ditentukan di muka. Ini kita bisa lihat ada jurnalnya. Yang pertama itu adalah pembebanan biaya angkut kepada bahan baku yang dibeli atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Jurnalnya adalah persediaan bahan baku ada di debit. Persediaan bahan baku ini adalah tarif biaya angkut dikali dengan dasar pembebanan. Terus ada biaya angkut di kredit. Yang kedua ada pencatatan biaya angkut yang sesungguhnya dikeluarkan. Untuk jurnalnya ada biaya angkutan, itu sebelah debit, dan kas ada di sebelah kredit. Yang ketiga ada pencatatan selisih biaya angkut sesungguhnya dengan biaya angkut dibebankan. Ini ada jurnalnya, ada persediaan bahan baku di debit, ada persediaan barang dalam proses di debit, persediaan produk jadi di debit, harga pokok penjualan di debit. Untuk kreditnya ini ada biaya angkutan. Next. Bisa kita lihat ini ada contohnya. Contoh yang pertama itu adalah biaya angkut yang diperkirakan akan keluar pada tahun 2021 ini sebesar 2.500.000 dan jumlah bahan baku diperkirakan 50 kg. Jadi tarif biaya angkut per kilogram ini sebesar 50 per kilogram bahan baku. Ini bisa kita lihat tabelnya, ada jenis bahan baku. Yang pertama
ABC, ada kilogramnya, ini sebesar, tadi sudah disebutkan 50 kilogram, ada biaya, ada harga fakturnya, harga faktur, ada biaya angkutan beban ini, yang nanti menghasilkan 2.500.000 dan harga pokok bahan baku dan bahan baku. Misal ada satu kasus, misal dalam angkutan ini di tahun yang akan datang ini dibayar di depan muka ini sebesar 2.400.000. Maka jurnalnya next. Maka jurnal ini adalah jumlah pembelian bahan baku dalam pembelian berkali-kali. Ini ada persediaan bahan baku, ada di kredit sebesar 13 juta, ada 13.500.000, dan ada utang dagang sebesar 13.500.000 di kredit. Terus ada jurnal pembebanan biaya angkut atas dasar tarif. Ini ada persediaan bahan baku sebesar 2.500.000, dan ada biaya angkut pembelian itu ada 2.500.000. Jurnal dalam pencatatan biaya angkut sesungguhnya dikeluarkan berkali-kali. Ini ada biaya angkutan sebesar 24.000 dalam kasus tadi. Biaya angkut pembelian itu ada di kredit sebesar 2.400.000. Maka untuk tadi ada perbandingan selisih sebesar 100.000. Maka untuk jurnal penutupan saldo rekening ini adalah biaya angkut sebesar 100.000 dan harga pokok penjualan sebesar 100.000. Unsur biaya bahan baku. Apabila bahan baku diimpor, unsur harga pokoknya akan berbeda dengan apabila bahan baku tersebut dibeli dari dalam negeri. Dalam perdagangan luar negeri, harga barang yang disetujui bersama antara pembeli dan penjual akan mempengaruhi biaya-biaya yang menjadi tanggungan pembeli. Bahan baku dapat diimpor dengan syarat harga free alongside ship atau FAS, free on board atau FOB, cost and freight atau CNF atau cost, insurance and freight atau CINF. Pada harga CNF, pembeli menanggung biaya asuransi laut dan penjual menanggung angkutan lautnya. Pada harga CINF, pembeli hanya menanggung biaya-biaya untuk mengeluarkan bahan baku dari pelabuhan pembeli dan biaya-biaya lain sampai dengan barang tersebut diterima di gudang pembeli. Dalam harga CINF, biaya angkut laut beserta asuransi lautnya sudah diperhitungkan oleh penjual dalam harga barang. Kemudian ada penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai dalam produksi. Yang pertama ada metode identifikasi khusus. Dalam metode ini, setiap jenis bahan baku yang ada di gudang harus diberi tanda pada harga pokok persatuan berapa bahan baku tersebut dibeli. Biasanya metode ini digunakan untuk perusahaan yang baru memulai usahanya, karena metode identifikasi khusus biasanya seringkali digunakan oleh perusahaan untuk bahan baku yang tidak disediakan dalam persediaan gudang. Yang kedua ada metode masuk pertama, keluar pertama. Metode ini menentukan biaya bahan baku dengan anggapan bahwa harga pokok persatuan bahan baku yang pertama masuk dalam gudang digunakan untuk menentukan harga bahan baku yang pertama kali dipakai. Nah, ini ada contoh dari Vivo, yaitu persediaan bahan baku A pada tanggal 1 Januari 2023 terdiri dari 600 kg per unit, yaitu 2.400, dengan jumlah 1.440.000, dan 400 kg per unitnya 2.500, jadi 1 juta. Di bawah itu adalah transaksi pembelian dan pemakaian bahan baku selama bulan Januari 2023 yang disajikan dalam data kuantitas dan harga bahan baku yang dibeli. Ini itu pada tanggal 6 bulan Januari pemakaiannya itu 700 kg. Lalu pembeliannya pada tanggal 15 Januari sebesar 1.200 kg dengan harga 2.750, jadi 3.300.000. Dan pada tanggal 17 Januari pembeliannya 500 kg dengan harga per kilogramnya 3.000, jadi 1.500.000. Dan tanggal 21 Januari pemakaiannya 1.100 kg,
Lalu jumlah pembeliannya itu 4.800.000. Kemudian ini adalah kartu persediaan yang diselenggarakan dengan mode MPKP. Jadi pemakaian bahan baku pada tanggal 6 Januari sebanyak 700 kg. Ditentukan harga pokoknya berdasarkan anggapan bahwa bahan baku yang masuk pertama ke gudang dipakai yang pertama kali. Oleh karena itu 600 kg lebih awal berada di gudang, maka 700 kg bahan baku yang dipakai tersebut dianggap berasal dari 600 kg yang harga pokok per kilogramnya itu 2.400. Ditambah sisanya 700 kg dikurangi 600 kg berasal dari 400 kg bahan baku yang harga pokoknya itu 2.500 per kilogram. Setelah perusahaan membeli 1.200 kg bahan baku pada tanggal 15 Januari, persediaan bahan baku yang ada di gudang itu terdiri dari dua macam. Yang pertama ada sisa bahan baku sebanyak 300 kg dari 400 kg persediaan awal yang telah dipakai pada tanggal 6 Januari sebanyak 100 kg. Lalu yang kedua ada bahan baku dari pembelian tanggal 15 Januari sebanyak 1.200 kg yang harga pokoknya itu 2.750 per kilogram. Persediaan bahan baku sebanyak 1.500 kg dari 300 kg ditambah 1.200 kg tersebut itu dipisahkan pencatatannya dalam kartu persediaan karena harga pokok per kilogramnya berbeda. Lalu ada metode MPKP dengan metode persediaan fisik. Nah, itu di situ ada persediaan awalnya yang tadi itu 1.000 kg dan pembeliannya itu ada 1.700 kg atau 4.800.000. Lalu jumlah bahan baku yang tersedia untuk diolah yaitu 7.240.000. Persediaan akhir dengan MPKP-nya itu yang tadi 400 kg dengan harga per kilogramnya 250.000 itu 1.100.000 dan 500 kg dengan harga per kilogramnya itu 3.000 yaitu 1.500.000. Lalu dijumlahkan jadi 2.600.000. Kemudian biaya bahan baku pada bulan Januari itu senilai 4.640.000. Yang ketiga ada metode masuk terakhir keluar pertama atau LIFO. Metode ini menentukan harga pokok bahan baku yang dipakai dalam produksi dengan anggapan bahwa harga pokok persatuan bahan baku yang terakhir masuk dalam persediaan gudang dipakai untuk menentukan harga pokok bahan baku yang pertama kali dipakai dalam produksi. Oke, ini kita bisa lihat pada saldo awal tadi sudah dijelaskan itu ada 600 kg dengan harga per kilogram 2.400, maka jumlahnya 1.440.000 rupiah. Dan ini untuk 400 kg dengan harga per kilogram 2.500, maka jumlah totalnya itu adalah 1 juta rupiah. Pada tanggal 6 Januari, perusahaan memakai bahan baku sebanyak 700 kg. Maka yang diambil terlebih dahulu adalah persediaan dengan harga per kilogram ini 2.500.000. Maka dicatat 400 kg dengan harga per kilogram 2.500, maka totalnya sebesar 1 juta rupiah. Dan untuk sisanya sebesar 300 kg dengan harga per kilogram 2.400 rupiah. Maka jumlahnya 720.000 rupiah. Untuk sisanya, maka untuk sisa stoknya sebesar 300 dengan harga per kilogram 2.400, maka totalnya 720.000 rupiah. Pada tanggal 15 Januari, perusahaan membeli barang sebesar 120 kg dengan harga per kilogram 2.750, maka totalnya 3.300.000 rupiah. Maka untuk sisanya kita bisa tulis untuk persediaan sisanya 300 kg dengan harga per kilogram 2.400 dan 120 kg dengan harga per kilogram 2.750.
pada tanggal 17 Januari perusahaan membeli barang lagi sebanyak 500 kg dengan harga per kilogram Rp3.000, maka jumlahnya Rp1.500.000. Maka kita bisa tulis untuk sisanya itu ada yang 300 kg dengan harga per kilogram 2.400 dengan jumlahnya 720, dan untuk 120 kg dengan harga per kilogram 2.750 dengan jumlahnya 3.300, dan untuk 500 kg dengan harga per kilogram Rp3.000 dengan jumlahnya 1.500.000. Pada tanggal 21 Januari, perusahaan memakai bahan baku sebanyak 110 kg, maka kita tulis dengan maka yang kita pakai terlebih dahulu adalah dengan harga per kilogram Rp3.000. Maka untuk kwitansi kilogramnya 500 kg dengan harga per kilogram Rp3.000, maka jumlahnya Rp1.500.000. Dan untuk sisanya sebanyak Rp600 memakai harga per kilogram dengan 2.750, maka totalnya Rp650.000. Maka untuk sisa bahan baku dari total seluruh pemakaian itu adalah 900 kg dengan 300 kg harga per kilogramnya 2.400 dan 600 kg dengan harga per kilogram 2.750. Maka totalnya sebanyak 2.750. Dan untuk pemakaian untuk pembelian itu sebanyak 1.700 dengan jumlahnya 4.800.000. Next. Lalu yang keempat ada metode rata-rata bergerak atau moving average method. Metode ini persediaan bahan baku yang ada di gudang dihitung harga pokok rata-ratanya dengan cara membagi total harga pokok dengan jumlah satuannya. Nah, itu adalah contoh kartu persediaan yang diselenggarakan dengan metode rata-rata bergerak. Jadi untuk menentukan harga pokok bahan baku yang dipakai pada tanggal 6 Januari harus ditentukan lebih dahulu harga pokok rata-rata persediaan bahan baku yang ada di gudang pada tanggal 1 Januari. Harga pokok rata-rata persediaan awal bahan baku dihitung sebagai berikut, yaitu total harga pokok dibagi total kuantitas atau 2.440.000 dibagi 1.000 kg dengan 2.440. Lalu harga pokok 700 kg bahan baku yang dipakai pada tanggal 6 Januari itu sebesar 700 kg dikali 2.440 sama dengan 1.708.000. Setelah pembelian bahan baku pada tanggal 15 Januari, persediaan bahan baku yang ada di gudang menjadi 1.500 kg. Dengan total harga pokoknya 4.032.000 itu dari 732.000 ditambah 3.300.000. Kemudian karena bahan baku dari pembelian tersebut mempunyai harga pokok per kilogramnya yang berada dengan harga pokok rata-rata persediaan yang ada di gudang pada saat itu, maka perlu dilakukan perhitungan harga pokok rata-rata yang baru setelah adanya pembelian tersebut. Harga pokok rata-rata yang baru pada tanggal 15 Januari itu dihitung dari 732.000 ditambah 3.300.000. Lalu dibagi 300 kg ditambah 1.200 kg. Jadi 2.688. Jika perusahaan menggunakan metode persediaan fisik dalam pencatatan biaya bahan baku, perhitungan biaya bahan baku yang dipakai dalam produksi dengan metode rata-rata tertimbang atau kuantitas bahan baku dipakai sebagai angka penimbang. Itu. Selanjutnya ada metode biaya standar. Dalam metode ini, bahan baku yang dibeli dicatat dalam kartu persediaan
Persediaan sebesar harga standar atau standar price, yaitu harga takhiran yang mencerminkan harga yang diharapkan akan terjadi di masa yang akan datang. Jurnal yang dibuat pada saat pembelian bahan baku. Untuk mencatat bahan baku yang dibeli sebesar harga standar, persediaan bahan baku atau kuantitas dikali harga standar persatuan debit, selisih harga kredit. Selanjutnya untuk mencatat harga sesungguhnya bahan baku yang dibeli, selisih harga debit, utang dagang kredit. Pemakaian bahan baku dalam produksi dicatat sebesar hasil paling kuantitas bahan baku sesungguhnya yang dipakai dengan harga standarnya dan di jurnal. Barang dalam proses biaya bahan baku, debit, persediaan bahan baku kredit. Jurnal yang dibuat pada saat pemakaian bahan baku. Barang dalam proses biaya bahan baku debit, persediaan bahan baku kredit. Yang kedua ada metode rata-rata harga bahan baku pada akhir bulan. Dalam metode ini, pada tiap akhir bulan dilakukan perhitungan harga pokok rata-rata persatuan tiap jenis persediaan bahan baku yang ada di gudang. Metode pencatatan bahan baku. Ada dua macam metode pencatatan biaya bahan baku yang dipakai dalam produksi. Pertama ada metode mutasi persediaan atau perpetual inventory method. Kedua ada metode persediaan fisik atau physical inventory method. Metode mutasi persediaan adalah cocok digunakan dalam perusahaan yang harga pokok produksinya dikumpulkan dengan harga pokok pesanan. Metode persediaan fisik itu ya cocok digunakan dalam penentuan biaya bahan baku dalam perusahaan yang harga pokok produksinya dikumpulkan dengan metode harga pokok proses. Masalah-masalah khusus yang berhubungan dengan bahan baku. Yang pertama ada sisa bahan. Jika dalam proses produksi terdapat sisa bahan, masalah yang ditimbul adalah bagaimana memperlakukan hasil penjualan sisa bahan tersebut. Hasil penjualan sisa bahan dapat diperlakukan sebagai berikut. Pengurangan biaya bahan baku yang dipakai dalam pesanan yang menghasilkan sisa bahan tersebut. Pengurangan terhadap biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi, penghasilan di luar usaha atau other income. Selanjutnya ada pencatatan sisa bahan. Cara pencatatan sisa bahan dapat dilakukan dengan salah satu cara sebagai berikut. Bagian akuntansi persediaan menyelenggarakan catatan mutasi persediaan sisa bahan dalam kartu persediaan. Bagian akuntansi persediaan tidak hanya menyelenggarakan pencatatan mutasi persediaan sisa bahan dalam kuantitas saja, tapi juga bisa nilai rupiahnya. Contoh sisa bahan, yaitu diketahui sisa bahan 2000 kg. Ditaksir dapat laku yaitu 5.000 per kilogram. Terjual 1.250 kg dengan harga jual 6.000. Penyerahan barang ke gudang dengan persediaan bahan 2.000 dikali 5.000, hasilnya 10 juta. Dan hasil penjualan sisa bahan ditempatkan di sebelah kredit, yaitu 10 juta. Pencatatan sebagai BOP sesungguhnya, kas atau piutang dagang, yaitu hasil dari 1.250 dikali 6.000, hasilnya 7.500. Di sebelah debit. Persediaan sisa bahan yaitu 7.500 di sebelah kredit. Penyesuaian. Hasil penjualan sisa bahan yaitu 3.750 di sebelah debit. Penghasilan yang belum direalisasikan 3.750 di sebelah kredit. Untuk menyelesaikan hasil penjualan yang dikreditkan terlalu kecil, yaitu persediaan sisa bahan 1.250.000 di sebelah debit dan hasil penjualan sisa bahan 1.250.000 di sebelah kredit. Selanjutnya, neraca yang disajikan pada akhir periode akuntansi akan berisi persediaan sisa bahan sebesar 3.750 dan laporan laba rugi untuk periode akuntansi tersebut menyajikan hasil penjualan sisa bahan sebesar 7.500. Hasil dari 10 juta ditambah 1.250 dikurangi 3.750, yaitu jumlah hasil penjualan sisa bahan yang sesungguhnya. Dan ditotalkan hasil penjualan sisa bahan 3.750 dan 7.500, hasilnya 11.250.
Kemudian persediaan sisa bahan 10 juta ditambah 1.250.000 hasilnya sama 11.250.000 dan kas 750. Pendapatan yang belum direalisasikan yaitu 3.750. Selanjutnya, metode kedua, diketahui sisa bahan 2.000 kg. Ditaksir dapat laku jual 5.000 per kilogram. Terjual 1.250 kg dengan harga jual 6.000 per kilogram. Penyerahan barang ke gudang, yaitu persediaan sisa bahan 10 juta, hasil dari 2.000 dikali 5.000. Dan hasil penjualan sisa bahan 10 juta di kredit. Jurnal penjualan sisa bahan, kas atau piutang, hasilnya 7.500.000, hasil dari 1.250 dikali 6.000. Dan persediaan sisa bahan 7.500.000 di sebelah kredit. Penghasilan yang belum direalisasikan yaitu 6.250.000 di sebelah debit. Dan persediaan sisa bahan 6.250.000 di sebelah kredit. Ini merupakan contoh pendapatan yang belum direalisasikan. Kita bisa dapat dilihat 6.250.000. Kemudian persediaan sisa bahan 10 juta. Dan hasil penjualan sisa bahan 7.500.000 dan kas 7.500.000. Produk rusak adalah produk yang tidak memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan, yang secara ekonomis tidak dapat diperbaiki menjadi produk yang baik. Perlakuan terhadap produk rusak adalah tergantung dari sifat dan sebab terjadinya. Yang pertama, jika terjadi karena sulitnya pengerjaan pesanan tertentu atau faktor luar biasa yang lain, maka harga pokok produksi rusak dibebankan sebagai tambahan harga pokok produk yang baik dalam pesanan yang bersangkutan. Yang kedua, jika karena hal yang normal terjadi dalam proses pengolahan produk, maka kerugian yang timbul sebagai akibat terjadinya produk rusak dibebankan kepada produksi secara keseluruhan. Dengan cara memperhitungkan kerugian tersebut di dalam tarif biaya overhead pabrik. Selanjutnya, pencatatan produk rusak. Jika produk rusak dibebankan kepada pesanan tertentu, contohnya yaitu PT Elionasari memproduksi berdasarkan pesanan pada bulan Januari. Perusahaan menerima pesanan pembuatan 1.000 satuan produk A. Untuk memenuhi pesanan tersebut, perusahaan memproduksi 1.100 satuan produk dengan biaya produk sebagai berikut. Biaya bahan baku yaitu 75.000, biaya tenaga kerja 175.000, biaya overhead pabrik 150 dari biaya tenaga kerja langsung. Pada saat pesanan tersebut selesai dikerjakan, ternyata terdapat 100 satuan produk yang rusak, yang secara ekonomis tidak dapat diperbaiki. Maka produk tersebut diperkirakan laku dijual 350 per satuan. Jurnal untuk mencatat biaya produksi yaitu biaya dalam proses bahan baku 750.000 di debit, biaya dalam proses tenaga kerja langsung 175.000 di debit, biaya dalam proses overhead pabrik 262.500 dan persediaan bahan baku 75.000 di kredit, gaji dan upah dengan harga 175.000 di kredit, biaya overhead pabrik yang dibebankan 262.500 di sebelah kredit. Jurnal untuk mencatat produk yang rusak. Maka persediaan produk rusak 35.000 hasil dari 100 dikali 350. Biaya dalam proses bahan baku 5.100 di sebelah kredit, biaya dalam proses tenaga kerja langsung 11.925. Biaya dalam proses overhead pabrik 17.925.000 di sebelah kredit. Selanjutnya pembagian nilai produk rusak yaitu yang elemen harga pokok produk terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik.
biaya bahan baku dengan total biaya produksi 75.000 dengan biaya persatuan 1.100. Maka biaya persatuan dibagi dengan total biaya produksi, hasilnya 68. Maka harga pokok produk rusak yaitu 6.800. Begitu juga selanjutnya dengan biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Elemen harga pokok produk sama dengan 35.000 dibagi dengan harga pokok produk rusak yaitu 46.600. Dipresentasikan menjadi 75%. Biaya bahan baku 75% dikali 6.800, hasilnya 5.100. Biaya tenaga kerja langsung 75% dikali 15.900, hasilnya 11.925. Dan biaya overhead pabrik 75% dikali 23.900, hasilnya 17.925. Maka dijumlahkan hasilnya 34.950. Dibulatkan. Selanjutnya, jurnal pencatatan produk jadi yaitu persediaan produk jadi 477.500 dan biaya dalam proses bahan baku 69.900 di sebelah kredit. Biaya dalam proses tenaga kerja langsung 163.75 di sebelah kredit. Biaya dalam proses overhead pabrik 244.575 di sebelah kredit. Catatan 512.500 dikurangi 35.000, maka hasilnya 477.500. Produk rusak jika kerugian dibebankan ke seluruh produk. Contohnya yaitu PT Elionasari berproduksi berdasarkan pesanan. Kerusakan merupakan kerusakan normal atau biasa diperhitungkan dalam biaya overhead pabrik. Pada bulan Januari, perusahaan menerima pesanan 2.000 kg. Data biaya produksi yaitu biaya bahan baku 100.000, biaya tenaga kerja langsung 250, biaya overhead yaitu 160% dari biaya tenaga kerja langsung 400. Maka jumlahnya 750.000. Setelah pesanan ini selesai, terdapat 2.300 kg produk selesai dan 300 kg produk rusak yang diperkirakan masih laku dijual, yaitu 200 per kilogram. Selanjutnya, maka penyelesaian produk rusak yaitu nilai jual produk rusak 300 dikali 200, hasilnya 60.000. Dan harga pokok produk rusak yaitu 300 dikali 326, hasilnya 978.000. Kerugian produk rusak yaitu 37.800. Dan elemen harga pokok biaya bahan baku dengan biaya persatuan yaitu 43. Hasil dari biaya total dibagi biaya persatuan yaitu 100 dibagi 2.300. Begitu juga dengan biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Dan dijumlahkan totalnya menjadi 750 dan biaya persatuan yaitu 326. Jurnal untuk mencatat biaya produksi. Biaya dalam proses biaya bahan baku 100.000 di debit, biaya dalam proses tenaga kerja langsung 250 di debit, biaya dalam proses overhead pabrik 400. Persediaan bahan baku 100.000 di sebelah kredit, gaji dan upah 250 di sebelah kredit, biaya overhead pabrik yang dibebankan 400.000 di sebelah kredit. Untuk mencatat produk rusak dan kerugiannya, persediaan produk rusak yaitu 60.000 di sebelah debit,
biaya overhead pabrik sesungguhnya 37.800 di sebelah kredit, dan biaya dalam proses bahan baku 12.900 di sebelah kredit, biaya dalam proses tenaga kerja langsung 32.700 di sebelah kredit, biaya dalam proses atau BOP 52.200 di sebelah kredit. Untuk mencatat produk jadi yang baik, yaitu persediaan produk jadi 652.173 di sebelah debit, biaya dalam proses bahan baku 86.000 di sebelah kredit, biaya dalam proses tenaga kerja langsung 218.000 di sebelah kredit, dan biaya dalam proses overhead pabrik 348.000 di sebelah kredit. Selanjutnya ada produk cacat atau defective goods. Produk cacat adalah produk yang tidak memenuhi standar mutu yang telah ditentukan, tetapi dengan mengeluarkan biaya pengerjaan kembali untuk memperbaikinya, produk tersebut secara ekonomis dapat disempurnakan lagi menjadi produk jadi yang baik. Contoh, PT Remendi menerima pesanan 100 satuan produk X, biaya produksi yang dikeluarkan untuk mengolah produk tersebut adalah biaya bahan baku sebesar 40.000, biaya tenaga kerja langsung sebesar 25.000, biaya overhead pabrik dibebankan 200% dari BTKL. Nah, setelah pengolahan 100 satuan produk X tersebut selesai, ternyata terdapat 100 satuan produk cacat yang secara ekonomis masih dapat diperbaiki lagi. Biaya pengerjaan kembali 10 satuan produk cacat tersebut terdiri dari biaya tenaga kerja langsung sebesar 5.000 dan BOP pada tarif yang biasa dipakai. Catatan biaya pengerjaan kembali jika biaya tersebut dibebankan kepada pesanan tertentu. Yang pertama, jurnal pencatatan biaya produk 100 satuan produk X. Barang dalam proses biaya bahan baku di debit sebesar 40.000, biaya dalam proses biaya tenaga kerja langsung 25.000 di debit, barang dalam proses biaya overhead pabrik 200% dari BTKL sebesar 50.000. Persediaan bahan baku di kredit 40.000, gaji dan upah di kredit 25.000, BOP yang dibebankan 200% dari BTKL 50.000. Yang selanjutnya, jurnal pencatatan biaya pengerjaan kembali produk cacat jika dibebankan sebagai tambahan biaya pesanan yang bersangkutan. Barang dalam proses biaya tenaga kerja itu sebesar 5.000, barang dalam proses biaya overhead pabrik sebesar 10.000 dari 100 dikali 100, gaji dan upah 5.000, kredit, BOP yang dibebankan 10.000 di kredit. Selanjutnya ada jurnal pencatatan harga pokok produk selesai. Persediaan produk jadi itu di debit sebesar 130.000, barang dalam proses biaya bahan baku sebesar 40.000, barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung 30.000, dari 25.000 ditambah 5.000 menjadi 30.000, barang dalam proses biaya overhead pabrik 60.000 dari 10.000 ditambah 50.000. Jurnal pencatatan biaya pengerjaan yang kembali produk cacat jika biaya tersebut dibebankan kepada produk secara keseluruhan. Yang pertama, jurnal pencatatan biaya produksi 500 satuan produk X. Barang dalam proses biaya bahan baku di debit 100.000, biaya dalam proses biaya tenaga kerja langsung 125.000, biaya dalam proses biaya overhead pabrik 187.500 di debit. Persediaan bahan baku di 100.000 di kredit, gaji dan upah 125.000 di kredit, biaya overhead pabrik yang dibebankan 187.500 di kredit. Selanjutnya, jurnal pencatatan biaya pengerjaan kembali jika biaya tersebut dibebankan kepada produk secara keseluruhan sebagai berikut. BOP yang sesungguhnya itu 25.000 di debit, gaji dan upah 10.000 di kredit, BOP yang dibebankan 15.000 di kredit. Terakhir, jurnal pencatatan harga pokok produk selesai sebagai berikut. Persediaan produk jadi
menjadi 412.500 karena BBB dikredit 100.000, BDP BTKL dikredit 125.000, dan barang dalam proses biaya overhead pabrik 187.500. Sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.